Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses pembentukan dan lapisan tanah. Pembentukan apa? Ya, proses pembentukan tanah. Ya, di sini Bapak akan menerangkan tentang dua hal penting. Yang pertama proses pembentukan tanah itu sendiri. Yang kedua adalah tentang lapisan tanah. Ya, kita mulai ya. Oke. Nah, tanah yang sudah Bapak terangkan pada materi yang telah lalu, itu adalah satu komponen abiotik penting yang tersusun ada berbagai macam komponen, ya. Terdiri dari batuan yang sudah mengalami pelapukan, ya, itu membantu pembentukan tanah. Kemudian tanah juga dibentuk dari penguraian bahan-bahan organik. Kalau ada sisa makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, atau manusia atau siapapun yang ada di dalam tanah, itu akan diuraikan oleh dekomposer ya, bakteri, jamur, mikroorganisme. Ini membentuk bahan organik ya. Kemudian tanah juga dibentuk oleh berbagai macam mineral, air dan udara. Nah, gabungan antara batuan yang melapu, komponen bahan organik, hasil pelapukan berupa mineral, plus tambah air dan udara, inilah yang membentuk tanah itu sendiri, ya. Oke. Nah, yang paling penting yang harus kita cermati di sini adalah tentang proses pelapukan. Karena itu adalah proses utama pembentukan tanah. Jadi batuan yang mengalami pelapukan dalam jangka waktu yang lama karena berbagai macam faktor, ini membentuk tekstur struktur butiran-butiran tanah yang nanti akan bergabung dengan hal-hal lain yang membentuk tanah kesatuan sendiri ya. Oke. Nah, pelapukan sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama fisik. Kenapa disebut fisik? Karena pelapukan batuan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik. Misalnya iklim, cuaca, suhu, sinar matahari, hujan ya. Nah, batuan kalau mengalami faktor-faktor lingkungan seperti fisik, ini akan mengalami pelapukan, ya. Oke. Kedua, pelapukan secara kimiawi, ya. Ini dimana terjadi reaksi kimia mineral tanah karena akibat pelapukan dari kegiatan fisik tadi, ya. Oke. Mungkin batuannya mengalami hujan, mengalami panas, sehingga terjadi reaksi kimia asam basa di dalam struktur batuan itu. Nah, ini akan membentuk pelapukan secara kimia, ya. Dan terakhir, pelapukan batuan juga secara biologi. Kenapa disebut secara biologi? Karena proses pelapukan batuan juga dibantu oleh aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah, gitu ya. Bakteri, mikroorganisme, jamur itu membantu pelapukan batuan. Nah, pelapukan secara fisik, kimiawi dan biologi itu terjadi terpadu, gitu ya, tidak sendiri-sendiri, terpadu, sehingga proses pelapukan batuan itu menjadi sempurna sehingga menghasilkan struktur tekstur butiran-butiran yang lebih membentuk komponen tanah itu sendiri sehingga terbentuk tanah. Ya, seperti itu. Nah, akibat dari proses pelapukan, maka di lapisan kerak bumi, ya, kerak bumi itu sekitar kedalaman 10 sampai 15 km, terbentuklah lapisan-lapisan tanah ini, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lapisan tanah itu terdiri atas 4 horizon, ya. Horizon A ini yang ada di permukaan, kemudian di bawahnya ada horizon B, di bawahnya lagi horizon C dan horizon D. Nah, setiap horizon ini mencerminkan proses pelapukan itu terjadi secara berurutan gitu. Jadi yang kalau komponen horizon A itu yang paling luas dan paling besar proses pelapukannya. Di bawahnya mungkin yang paling kecil, ya. Di bawahnya lagi kecil sekali dan di bawahnya tidak ada sama sekali proses pelapukan gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Yang pertama horizon A, ini permukaan yang paling atas gitu ya. Oke, karena di sini terjadi proses pelapukan baik fisika, kimia dan biologi yang paling masif, paling besar. Maka ini adalah tanah yang paling subur. Ya, hasil campuran dari berbagai macam pelapukan, organisme dan zat organik. Ya, oke. Di bawahnya, ya, mungkin ada proses pelapukan, cuma tidak
tidak sehebat, tidak sebesar horizon A. Ya, akibatnya apa? Di horizon B ini kandungan zat organiknya itu jauh lebih sedikit daripada yang A. Kalau dilihat dari tingkat kesuburan, horizon B kurang subur dibanding A. Jadi A yang lebih subur, memang di atas permukaan itu paling subur ya, seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada horizon C. Nah, ini mungkin pelapukannya sudah sangat sedikit sekali ya dibanding horizon B. Akibatnya apa? Hanya terbentuk batuan-batuan saja sebagai penyedia material, sebagai bahan baku tanah untuk horizon yang ada di atasnya. Ya. Dan terakhir, horizon D ini berupa batuan-batuan yang sangat besar. Di sini sih sama sekali tidak terjadi proses pelapukan, apakah secara fisik, kimia, dan biologi, sama sekali tidak. Sehingga apa? Batuan di sini sifatnya sangat padat, keras, dan sulit sekali mengalami pelapukan, gitu ya, seperti itu. Jadi lapisan tanah itu semakin ke bawah itu semakin sedikit aktivitas pelapukannya, semakin keras batuannya, semakin ke atas semakin besar proses aktivitas pelapukannya, pembentukan tekstur dan struktur tanahnya semakin besar juga, seperti itu. Ya, anak-anak ya, paham ya? Demikian penjelasan dari Pak Ismail tentang proses pembentukan tanah dan lapisan tanah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.